UND nomor 209 ayat 5. Jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan di akhir pekan hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, tertulis dalam Yesaya pasal ke-44 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami pengalaman seperti yang telah kami alami. Contohnya ketika kita menelepon sahabat kita atau saudara kita, tiba-tiba dia mengatakan, "Ini siapa?" Seolah-olah dia melupakan kita. Ada perasaan, wah ternyata nomor saya dihapus. Atau kau mulai melupakan aku. Itu mungkin adalah kata-kata pertama yang akan keluar dari kita ketika saudara atau teman bahkan sahabat kita justru tidak menyimpan nomor kita. Seolah-olah melupakan kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, bagaimana kalau Tuhan yang melupakan kita? Itu tidak mungkin, karena Allah lah yang membentuk kita, Allah lah yang mengizinkan kita ada, dan Allah juga yang selalu menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Bagaimana seorang pencipta mampu melupakan kita? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, mungkin manusia mampu melupakan orang atau sahabat bahkan keluarga yang pernah melakukan perbuatan baik. Tetapi Allah, sekalipun kita jahat, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita melakukan pelanggaran, Dia tidak pernah memutuskan tali dan ikatan persaudaraan, ikatan antara Allah dan anaknya, walaupun itu adalah hubungan satu sama yang lain. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, hal yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka menambah Tuhannya. Mereka mengagung-agungkan Tuhan Israel, tetapi mereka juga melakukan atau juga menyembah ilah-ilah yang dibentuk bahkan yang diciptakan oleh manusia. Mereka melupakan Tuhan sejenak. Mereka tidak mengikat diri lagi kepada Tuhan Allah kita,
tetapi mereka mengikat diri dengan kekuatan, bahkan juga dengan Tuhan dan ilah yang mereka ciptakan sendiri. Inilah yang membuat Allah marah, bahkan juga berseru agar setiap umat yang dibentuk, yang diproses, yang diciptakan olehnya kembali lagi kepada sang pemiliknya. Inilah yang mau diceritakan di dalam kitab Yesaya oleh Nabi Yesaya pada waktu itu. Setiap orang-orang yang dicintai Allah dengan sangat sungguh-sungguh, yang dibentuk Allah dengan sangat baik, dan juga yang diciptakan Allah sempurna, hendaklah mereka tidak menduakan Tuhan, tidak melupakan Tuhan, dan tidak pergi dari Tuhan, walaupun beratnya kehidupan yang mereka jalani pada waktu itu. Ini juga mau menyatakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jangan pernah duakan Tuhanmu karena kedudukan. Jangan pernah lupakan Tuhanmu karena kesakitan yang kau alami. Dan jangan pernah gandeng Tuhanmu, bahkan menyetarakan Tuhanmu dengan ilah-ilah dunia, dengan kekuatan-kekuatan dunia yang tidak pantas disandingkan dengan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang menciptakan. Allah kita adalah Allah yang membentuk kita. Allah yang memberikan segala sesuatunya agar kita terlihat sempurna, sama seperti Dia yang sempurna. Oleh karena itu kita diajak kembali untuk datang kepada Allah walaupun kita melukai hatinya. Dibentuk kembali oleh Allah seturut dengan kehendaknya. Bahkan juga kita datang sebagai anak-anak yang penuh dengan luka, yang penuh dengan banyak kesalahan dan dosa yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang jauh perjalanannya, yang jarang sekali dekat dengan Tuhan, mari datang kepada Tuhan dengan penuh pengampunan. Dia masih Allah kita yang mau memberikan pengampunan, yang mau agar kita datang kembali, yang mau agar kita bertobat untuk memulihkan hubungan antara Tuhan dan yang diciptakannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari datang hanya kepada Tuhan. Dia masih Allah kita yang dulu, Dia masih Allah kita yang penuh dengan pengampunan, dan Dia Allah yang mampu menyembuhkan segala luka-lukamu. Tidak ada yang mampu untuk membandingkannya dengan apapun. Datanglah, bertobatlah, dan sembahlah Dia. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Kau berikan, sehingga sampai hari ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dengan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau diperbaharui, kami mau menyembah Tuhan, kami mau Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami ketika kami banyak menyakiti Tuhan, menyakiti sesama kami. Kami mau diproses oleh Tuhan agar hidup kami hidup penuh dengan kebenaran. Tuhan, sertai kami di sepanjang hari ini. Biarkanlah kami menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.